Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Destian Marganda Simanjuntak. Saya dari kelas 10 IPA 6 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatih Helminthes dan Nemat Helminthes. Yang pertama adalah pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu pelatih yang artinya pipih dan Helminthes yang artinya cacing. Jadi, bisa didefinisikan bahwa pelatih Helminthes adalah cacing pipih. Kemudian ciri-ciri dari pelatih Helminthes. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh pipih, simetris, dan tidak bersegmen. Yang kedua, memiliki ukuran tubuh mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh hingga 20 cm, yaitu cacing pita. Yang ketiga, memiliki satu lubang, yaitu di mulut tanpa dubur. Keempat, memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau memiliki dua kelamin. Yang kelima, hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. Keenam, habitat di air tawar, air laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh organisme lain. Yang ketujuh, melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan bereproduksi secara vegetatif, yaitu membelah diri. Dan yang kedelapan adalah sensitif dengan cahaya. Kemudian, sistem reproduksi pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes bisa bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Secara seksual, dilakukan dengan pembelahan tubuh. Tiap-tiap hasil pembelahan akan meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Cara reproduksi aseksual tersebut biasanya dilakukan oleh Tubularia sp. Pelatih Helminthes juga bisa bereproduksi secara seksual dengan cara perkawinan silang, meskipun cacing pipih bersifat hermafrodit. Zigot dan kuning telur yang terbungkus kapsul akan menempel pada batu atau tumbuhan, kemudian menetas menjadi embrio yang mirip induknya. Selanjutnya adalah peranan pelatih Helminthes. Umumnya, pelatih Helminthes ini adalah suatu cacing yang merugikan disebabkan cacing ini bersifat parasit pada manusia serta hewan, namun terdapat dari spesies pelatih Helminthes atau cacing pipih ini yang tidak merugikan manusia maupun hewan, yaitu Planaria. Planaria ini mempunyai peranan yang dimanfaatkan yakni sebagai makanan ikan. Pelatih Helminthes atau cacing pipih ini lebih banyak memberikan dampak kerugian bagi manusia maupun juga hewan. Pada saat manusia mengkonsumsinya, dampaknya tersebut dapat merugikan manusia disebabkan karena terinfeksi cacing yang bisa atau dapat menyebabkan masalah-masalah bagi kesehatan manusia. Kemudian klasifikasi pelatih Helminthes. Yang pertama adalah Turbellaria atau cacing rambut putar. Ciri-ciri dari Turbellaria adalah dapat melakukan pergerakan dengan cara menggetarkan bulu gatarnya. Kemudian, keberlangsungan hidup Turbellaria ini dengan secara bebas. Selanjutnya, mempunyai panjang pada tubuhnya senagat bervariasi dari 5-50 mm. Kemudian, habitat hidupnya berada di air laut atau air tawar dan juga tanah basah. Selanjutnya, kelangsungan hidupnya bukan sebagai parasit dan juga dapat melakukan fragmentasi. Contoh dari Turbellaria ini adalah Planaria. Kemudian lanjut ke klasifikasi kedua, yaitu Trematoda atau cacing isap. Ciri-ciri dari Trematoda ini adalah keberlangsungan hidup sebagai parasit, tidak mempunyai silia dan pada bagian tubuhnya dilapisi dengan kutikula yang berguna agar tidak dapat tercerna oleh tubuh inang. Mempunyai sebuah alat penghisap dengan dilengkapi berbagai pengait yang berguna untuk dijadikan sebagai pelekat guna menempelkan dirinya pada inangnya. Kemudian mempunyai batil isap perut dan juga batil isap mulut. Kemudian jenis hewan ini ada yang hidup ektoparasit dan ada juga yang hidup endoparasit. Contoh dari Tremapoda ini adalah Fasciola hepatica dan Clonorchis sinensis. Kemudian Cestoda atau yang disebut juga cacing pita. Ciri-ciri dari Cestoda ini adalah tubuhnya berbentuk pipih seperti layaknya sebuah pita, tidak mempunyai silia, pada bagian tubuhnya tertutup dengan kutikula. Selanjutnya, mempunyai sistem alat saluran pencernaan dari makanan, mempunyai scolex, lalu suker, dan juga rostellum. Kemudian, mempunyai dua hospes. Hewan ini bersifat hermafrodit dan dapat melakukan proses pembuahan sendiri, kemudian berbentuk infektif. Sekian dari pelatih Helminthes. Kemudian kita akan membahas
Nematelmintes. Nematelmintes ini diambil dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata nema yang artinya benang, dan kata helmintes yang artinya cacing. Sehingga dapat didefinisikan bahwa nematelmintes ini adalah cacing benang. Kemudian ciri-ciri dari nematelmintes. Yang pertama, merupakan cacing yang ciri utamanya adalah bertubuh bulat panjang dan runcing pada kedua ujung tubuhnya. Yang kedua, ukuran betina lebih besar daripada individu jantan. Yang ketiga, tubuhnya bilateral simetris, tidak bersegmen dan memiliki rongga tubuh semu. Yang keempat, tubuhnya terdiri dari 3 lapisan utama atau tripoblastik. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan sempurna, sistem saraf cincin. Yang keenam, bereproduksi secara seksual, sistem ekskresi sederhana, tetapi belum memiliki sistem pernapasan atau respirasi, dan sistem sirkulasi atau peredaran darah. Dan yang ketujuh, terbagi ke dalam 2 kelas, yaitu nematoda dan nematopora atau nematomorpha. Kemudian sistem reproduksi nematelmintes. Nematelmintes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan dengan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Kemudian peranan nematelmintes. Pada umumnya, nematoda merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Globodera rostochiensis, yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat, dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Yang kedua, Ascaris lumbricoides atau cacing usus, dan Enterobius vermicularis, yaitu cacing kremi, menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Kemudian klasifikasi nematelmintes. Yang pertama adalah Ascaris lumbricoides. Ciri-ciri dari Ascaris lumbricoides ini yaitu hidup di dalam usus manusia, bereproduksi secara aseksual, menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan, dan tubuh jantan lebih melengkung dan lebih kecil dibandingkan betina. Kemudian Ankylostoma duodenale. Ciri-ciri dari klasifikasi nematelmintes yang berikut adalah habitat di pertambangan pada daerah tropis, kemudian hidup parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh yang terdapat pada usus halus manusia. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan penyakit Achylostiasis. Yang selanjutnya adalah Oxyuris vermicularis. Ciri-ciri dari nematelmintes berikut adalah hidup di usus besar manusia dan dapat melakukan autoinfeksi, yaitu bagi penderita dapat menularkan infeksinya. Kemudian Wuchereria bancrofti. Ciri-ciri dari nematelmintes berikut adalah yang pertama, hidup dalam pembuluh limfa, dan yang kedua, dapat menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Kemudian klasifikasi yang terakhir adalah Trichinella spiralis. Ciri-ciri dari nematelmintes berikut ini adalah hidup dalam otot manusia dan menyebabkan penyakit trichinosis, yaitu kerusakan pada otot manusia. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai platyhelminthes dan nematelmintes. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang saya perbuat, mohon dimaafkan. Saya Gabriel Destia Marganda Simanjuntak mengucapkan sekian dan terima kasih.